sahabat Terfilm, jumpa lagi bersama kami di channel Sobat Terfilm. Mudah-mudahan kalian diberi kesehatan dan mudah rejeki. Kali ini kami akan berbagi cerita tentang alur film yang berjudul Purple Heart yang dirilis pada tahun 2023. Film ini mengisahkan tentang betapa sulitnya seorang wanita cantik vokalis band untuk mengungkapkan perasaannya yang jujur kepada seorang anggota marinir. Dimulai dari kisah wanita yang bekerja di sebuah bar, sebagai bartender dan sebagai pengisi musik bersama dengan bandnya. Nama wanita cantik ini Casey. Dan disinilah awal pertama Casey bertemu dengan Lucky, seorang anggota marinir terhormat di negaranya Amerika. Ternyata di sini ia kembali bertemu dengan teman lamanya Frankie, yang ternyata sudah sukses menjadi tentara marinir. Casey pun turut senang. Dan Casey pun saling berkenalan dengan teman-teman Frankie. Sepertinya abang Lucky ini sudah jatuh cinta sama kecantikan Casey. Lucky pun mencoba kenalan lebih jauh dan menghampiri Casey. Siapa sangka dengan wajah tampan Lucky, Casey sama sekali tak menyukai cara Lucky ini karena terlalu agresif. Casey pun pergi meninggalkan bar karena merasa tidak nyaman dengan tingkah teman-teman Frankie. Dan sini kita bisa lihat bahwa Casey sudah ketergantungan sama obat karena telah lama mengidap penyakit diabetes. Yang 1 minggu sekali harus mondar-mandir ke apotek untuk beli obat. Di sini Casey sudah kewalahan karena obatnya habis lagi. Karena ia merasa tak cukup untuk biaya hidupnya yang harus beli obat dan bayar kontrakan. Padahal ia sudah bekerja siang malam, tetap saja tidak berkecukupan. Karena di negaranya ini, yang bisa dapat biaya gratis obat hanyalah abdi negara seperti contohnya tentara, atau anggota marinir seperti Lucky, yang dapat asuransi dari negara. Kembali ke Lucky, anggota marinir, ia memiliki dunia kelam sebelumnya, yaitu sebagai pecandu obat terlarang. Karena itu ia sangat dibenci oleh ayahnya sendiri. Dan dirinya pun masih dibayangi oleh rekannya, karena Lucky memiliki banyak hutang sama rekannya ini. Karena Lucky tak mampu membayar, Lucky selalu ditagih dan diancam keselamatan keluarganya oleh rekannya sendiri. Dan Lucky pun berjanji, kalau ia menikah secepatnya ia akan mendapatkan asuransi dari negara agar dapat membayar semua hutangnya. Dan di sini Casey lagi-lagi beradu cengkram sama ibunya. Karena ibunya khawatir dengan pekerjaan Casey yang tak dapat bayar kontrakan dan biaya obatnya. Sehingga ibunya menyuruh putrinya tinggal bersamanya dan tak harus bayar kontrak lagi. Casey pun langsung memeluk ibunya, agar ibunya yakin bahwa putrinya bisa menghadapi masalah ini dengan sendirinya. Casey pun mulai dengan kesibukannya, seperti hari biasanya tanpa obat. Casey harus menahan dirinya tanpa obat, karena belum bisa membeli obat vaksinnya lagi. Seiring waktu dirinya tak dapat menahan hal itu, Casey pun jatuh terpingsan. Casey pun dibawa ke asrama marinir yang telah diselamatkan oleh temannya Frankie. Dan disitulah, Casey harus nekat mau memberanikan dirinya untuk ngobrol serius dengan Frankie. Walaupun obrolannya lucu, tapi Casey benar-benar serius mau mengajak Frankie nikah, agar Casey dapat asuransi setelah nikah bersama seorang abdi negara. Tapi Frankie harus memikirkan perasaan pacarnya, walaupun nikah palsu ini mendapatkan asuransi, tapi Frankie tetap menolak hal konyol itu. Dan di sini Lucky sedikit mendengar obrolan mereka berdua. Karena menurut Lucky ini adalah perbuatan yang sangat dilarang negaranya. Dan di sini Lucky mencoba menemui kakaknya dan melepas rindu sama ponakannya yang kecil. Dan niat Lucky kesini adalah mau meminjam uang sama kakaknya untuk mencicil utangnya tersebut. Tapi kakaknya sedang tak banyak konsumen di bengkelnya. Lucky semakin tak berdaya, harus bagaimana membayar utangnya dengan gajinya yang tak terlalu cukup, tapi Lucky tetap cicil walaupun sisipan dari gajinya tersebut. Dan Lucky pun bertemu dengan Casey, karena Lucky tahu bahwa Casey butuh asuransi dari seorang abdi negara. Dan Lucky pun bisa bayar hutang dari asuransi tersebut.
Maka dari itu Lucky mau mengajak Cassie untuk pura-pura nikah, walaupun tak didasarkan cinta sejati. Di sini Lucky sangat takut dengan perbuatan ini, karena melanggar aturan negara sebagai abdi di negaranya. Dan mereka pun harus berjanji agar tidak diketahui oleh orang lain atas perbuatan mereka berdua. Karena hal ini akan membuat Lucky disangsi dari negaranya, dan bisa-bisa dicopot pangkat. Mereka pun menyepakati itu dengan rasa ketakutan pada diri Lucky. Dan mereka berdua pun langsung melanjutkan niat nikahnya, agar cepat pula asuransinya keluar. Dan di sini sudah ada teman Cassie Frankie yang sudah menunggu sebagai saksi pernikahan mereka, dan Frankie pun memberikan cincin tunangannya ke Lucky. Karena Frankie masih lama untuk tunangan dengan pacarnya. Karena di sini Frankie tahu bahwa Lucky tak mempunyai uang untuk beli cincin pernikahannya. Dan mereka pun sah jadi suami istri. Walaupun tak saling cinta, mereka terus berciuman di depan pendeta sebagai rasa sayang suami istri. Dan mereka pun membuat party kecil-kecilan agar teman-temannya Lucky ini percaya bahwa Cassie adalah benar-benar istrinya, bukan pura-pura. Di sini temannya Lucky kembali beradu cengkram karena teman Lucky dan tak sependapat dengan Cassie. Hal ini membuat Lucky marah dan harus keluar dari tempat itu. Frankie pun menyuruh Cassie menyusul suaminya agar tetap seperti suami istri sungguhan. Dan mereka pun harus pura-pura berpelukan di depan teman-temannya ini. Dan ini adalah malam terakhir Lucky berada di Amerika, karena besok mau berangkat perang, dan ini pun adalah malam pertama mereka. Gimana ya? Kan pura-pura nikah, apa yang terjadi? Dengan wajah Lucky yang ketakutan, memikirkan perbuat mereka nikah palsu, dan Cassie mencoba menenangkan hal tersebut, dan harus memberikan asupan bergizi kepada suami pura-puranya itu, agar tak ketakutan lagi. Perang pun dimulai. Setelah tadi malam enak-enakan, Cassie pun mengantar suaminya ke pangkalan. Karena hari itu adalah hari keberangkatan para marinir untuk berperang. Cassie pun harus pura-pura layak seperti istri sungguhan Lucky. Dan Lucky berpesan, kalau dia kenapa-kenapa di perang tolong kabarkan keluarganya, dan memberikan surat alamat rumah keluarganya ke Cassie. Karena mereka pengantin baru, teman-teman Lucky mengangkat Cassie untuk berciuman terakhirnya, karena suaminya akan lama pergi perang. Perang pun dimulai, di mana kini Cassie sepertinya benar jatuh cinta kepada Lucky dan merindukan dekapan Pak Marinir ganteng. Dan di sini Cassie tersenyum sendiri karena merasa malu hal ini diketahui Lucky. Setelah bangun pagi, Cassie mendapatkan pesan romantis dari Lucky dan membuat Cassie semakin jatuh hati, walaupun sebelumnya ini adalah sandiwara pura-pura. Dan Lucky menelpon Cassie di depan temannya agar terlihat seperti suami istri sungguhan. Aksi pura-pura pun dimulai lagi. Cassie pun terlihat semangat berkat suami pura-puranya itu. Sehingga Cassie berhasil membuat lirik bagus untuk bandnya tentang perasaan yang sedang dialami Cassie kepada Lucky. Setelah mereka berhasil membuat lagunya, Cassie langsung bernyanyi di telepon suaminya, dan teman-teman Lucky pun semakin yakin dengan Cassie bahwa benar-benar istrinya karena curiga nikah mendadak. Dan Cassie pun memberikan berita baik ke Lucky bahwa lagunya meledak di pasaran, dan Cassie pun mendapatkan tawaran konser di panggung yang megah dengan penonton yang banyak. Dan di sini pun cita-cita Cassie menjadi musisi tercapai, dan ibunya pun turut senang dengan pencapaian anaknya. Setelah mendapat berita bahagia, Cassie Haru tak mau dapat berita duka pada suaminya yang sedang bertugas. Karena kecelakaan dalam bertugas, Cassie pun mulai panik, walaupun ini hanyalah suami pura-puranya. Tapi Cassie sudah benar-benar jatuh cinta pada Lucky. Setelah Cassie ingat bahwa harus memberitakan kepada keluarganya, surat alamat itu pun sudah hilang entah kemana. Tapi Cassie ingat nama jalan alamat rumah Lucky dan langsung ingin memberitahu keluarga Lucky bahwa Lucky sedang dirawat di rumah sakit. Dan di sini Cassie bertemu seorang pria yang bertanya, "Apakah kamu mau nagih hutang Lucky?" Cassie menjawab, "Tidak Pak." "Lalu kamu mau apa?" kata bapak-bapak itu. "Dan kamu siapa?" tanyanya. "Dan saya adalah istri Lucky Pak." Karena ayahnya tidak mengetahui pernikahan mereka berdua, dan Cassie pun langsung memberitahu bahwa Lucky sedang kecelakaan dalam bertugas abdi negara sebagai anggota marinir. Ayahnya terkejut bahwa anaknya yang nakal dulu kini sudah jadi anggota marinir.
Dan di sini Cassie diberitahu bahwa temannya Frankie sudah gugur dalam bertugas. Amat sedih hidup Cassie, walau sebelumnya dia menjadi penyanyi populer, tapi harus dapat berita seperti ini. Dan Cassie pun langsung ke pemakaman Frankie untuk melihat terakhir kalinya. Dan di sini Cassie mengembalikan cincinnya untuk pacar Frankie yang niatnya mau melamar pacarnya setelah pulang berperang. Karena cincinnya Cassie bilang titip sama saya dulu. Kesedihan itu pun tak bisa ditahan pacarnya Frankie. Setelah ayah dan kakaknya Lucky mau ke rumah Cassie dan Lucky pun bergegas menyiapkan semua keadaan dalam rumahnya Cassie agar ayahnya ini percaya bahwa mereka benar-benar suami istri. Seperti harus memajang foto pernikahan mereka. Disinilah Lucky benar-benar mengetahui rasa tulus dari Cassie walau hanya istri pura-puranya. Cassie membantukan sang suami pura-puranya dan memberi dekapan hangat kepada suaminya ini seperti layaknya suami istri sungguhan. Lucky pun membawa Cassie untuk berkunjung ke rumah ayahnya, karena ayahnya sudah tak marah lagi sama Lucky. Justru ayahnya sudah bangga sama Cassie karena sudah mengubah hidup Lucky. Dan malamnya Lucky diberitakan bahwa rumah mertuanya diancam oleh rekannya itu karena hutangnya belum lunas. Lucky pun langsung menghajar dan melunasi hutang-hutangnya. Dan berpesan jangan ganggu lagi keluarga dan mertuanya. Dan tak lupa juga Lucky tetap ingat kepada teman baiknya Frankie. Dan mendoakannya agar Frankie tetap senyum dan bahagia walau kita sudah berbeda tempat kehidupan. Dan di sini pun Lucky harus menerima resikonya karena sandiwara mereka telah bocor oleh rekannya tadi. Dan harus dijemput oleh salah satu anggota marinir untuk ikut disidangkan, dan Cassie sebagai istri pura-puranya harus ikut sidang, karena telah terlibat masalah besar ini yang telah melanggar aturan dalam menjadi anggota abdi negara. Sidang pun dimulai, Lucky pun angkat bicara. Bahwa ia sudah memaksa Cassie untuk menikah pura-pura dengannya demi dapat asuransi negara. Niat ini agar Cassie tak ikut dipenjarakan, supaya hanya Lucky yang harus dibawa ke tahanan. Dan di sini Cassie harus sikap profesional di depan penggemarnya, karena ia sedih sekali bahwa hari ini suaminya Lucky harus dibawa ke tahanan. Setelah konser berlangsung, Cassie langsung cepat-cepat menemui Lucky. Karena Cassie ingin bertemu Lucky dan harus menyampaikan perasaannya. Bahwa Cassie benar-benar tulus mencintai Lucky, bukan diselimuti pernikahan pura-puranya lagi. Cassie benar-benar ingin menjadi istri sungguhan Pak Marinir, dan Cassie teringat pada janji nikah palsunya, saling menjaga dalam suka maupun duka. Dan di sini ayahnya sekali lagi sangat bangga dengan anaknya ini, walau anaknya berujung seperti ini, yang harus masuk tahanan 6 bulan. Cassie pun langsung berlari dan menyampaikan semua perasaannya ke Lucky. Dan ia berjanji mau menunggu Lucky sampai keluar tahanan lagi. Dan Lucky pun menyetujui kesepakatan itu. Dan memberikan cincin kepada Cassie untuk Cassie simpan dan pegang sesampai 6 bulan ia ditahan. Film pun berakhir. Begitulah kisah cinta yang awalnya hanya pura-pura demi mendapatkan asuransi. Dan pada akhirnya cinta itu tumbuh dengan sikap yang telah diberikan satu sama lain. Terima kasih telah menonton.